عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini atau subuh hari ini ulun ingin membahas tentang zakatul fitrah atau yang bisa disebut juga zakatul badan. Berbeda dengan zakat yang satunya yang disebut dengan zakatul mal, zakat harta. Kalau zakat harta itu khusus bagi orang kaya yang hartanya sampai nisab. Tapi kalau zakatul badan ini setiap badan orang Islam, baik dia kaya, miskin, tua, muda, laki-laki, perempuan dan seterusnya, semuanya wajib dizakati badannya dengan syarat-syarat nanti yang akan disebutkan. Nah, walaupun nanti ada sebagian yang tidak wajib zakat fitrah daripada kaum muslimin, tapi pada umumnya kaum muslimin itu wajib hukumnya berzakat fitrah. Hadirin rahimakumullah, zakat fitrah ini penting untuk kita lakukan. Selain daripada kewajiban kita, ini juga penentu apakah ibadah puasa kita diterima oleh Allah atau tidak, diangkat oleh Allah atau tidak. Disebutkan dalam sebuah riwayat daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, "Shaumu syahri Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ardi." Puasa Ramadan itu di antara langit dan bumi, digantung di antara langit dan bumi. Jadi puasa kita ini masih digantung lagi, belum sampai ke langit. Artinya belum lagi diterima oleh Allah. Lalu bagaimana supaya puasa kita tadi diterima oleh Allah? Wala yurfa'u illa bizakatil fitri. Tidaklah diangkat itu puasa kita di bulan Ramadan kecuali dengan kita menunaikan zakat fitrah. Jadi beimbai kena naiknya ibadah zakat fitrah itu, beimbai kena naiknya lawan ibadah puasa kita. Maka orang yang wajib bayar zakat fitrah namun tidak bayar zakat fitrah, maka puasanya tadi tidak akan sampai ke langit. Artinya tidak dikasih ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian zakat fitrah ini untuk membantu orang miskin agar mereka juga bisa makan. Jangan sampai kita hari raya senang, hari raya kita kanyang, hari raya kita bahagia, tapi ada saudara-saudara kita yang kelaparan. Kemudian puasa ini juga zakat fitrah ini gunanya untuk tangqiyatun lidzunubina, membersihkan dosa-dosa kita, wa tathhirun lahu, dan membersihkan diri kita, min qaulil fahsyi, daripada perkataan yang tidak baik. Di bulan Ramadan ini, walaupun bulan Ramadan, walaupun puasa, ada juga kata-kata kita yang kada baik, yang kada pantas, yang kotor. Maka bagaimana cara menghapus daripada kesalahan, dosa-dosa kita, kesalahan kita daripada ucapan-ucapan yang kotor, yang tidak baik tadi? Itu dengan zakat fitrah.
Kemudian daripada perbuatan yang tidak ada faidahnya di bulan Ramadan, itu kita tebus dengan zakatul fitrah, sehingga bisa dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian zakat fitrah ini mempunyai 5 waktu pengeluarannya. Mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5 waktu. Yang pertama, waktu wajib. Waktu wajib yaitu dengan mendapati sebagian daripada Ramadan dan mendapati sebagian daripada bulan Syawal. Maka orang yang mendapati sebagian waktu dari bulan Ramadan dan sebagian waktu daripada bulan Syawal, maka dia mendapatkan waktu wajib bayar fitrah. Orang hidup, misalnya bayi lahir asar terakhir bulan Ramadan, malamnya meninggal, sudah masuk nih malam 1 Syawal, meninggal, maka orang bayi ini mendapati sebagian dari Ramadan, mendapati sebagian daripada Syawal, maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Beda lawan bayi yang lahir asar, lahir sebelum maghrib, meninggal, maka ini kada mendapati malam Syawal, ini hanya mendapati bulan Ramadan, maka bayi tadi kada wajib dizakati fitrahnya. Atau ada orang meninggal di antara anggota di rumah tangga, ada yang meninggal sebelum masuk malam 1 Syawal, berarti orang ini tidak mendapati Syawal, maka tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Atau ada bayi lahir maghrib malam hari raya, maghrib lahir, walaupun umurnya panjang, itu kada wajib untuk tahun itu, kada wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena inya kada hidup di sebagian daripada bulan Ramadan. Jadi kalau orang menamui sebagian daripada Ramadan dan sebagian daripada Syawal, maka itu waktu inya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, waktu fadilah, waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu yaumul aidi ba'da tulu'il fajri wa qabla salatil aidi. Di hari raya itu paling afdal bayar zakat fitrah. Walaupun boleh-boleh aja kita bayar waktu masih Ramadan, boleh. Seminggu sebelum hari raya boleh. Malam pertama bulan Ramadan boleh sudah bayar zakat fitrah. Pokoknya masuk bulan Ramadan sudah boleh bayar zakat fitrah. Ditakdim. Nah, ditakdim nang kayak kita sembahyang mentakdim asar kepada zuhur. Membayar zakat fitrah bisa juga ditakdim. Malam 1 Ramadan, hari 2 Ramadan boleh. Cuma itu bukan waktu yang utama. Waktu yang utama adalah yaitu ketika muncul fajar di hari raya sampai dilaksanakannya sholatul Aid. Bahkan apa itu guru jar cara bayarnya tuh? Panitia zakat sudah tutup, kemana bayarnya? Bisa bayar ke tetangga langsung. Jadi zakat fitrah itu kada harus pian bayar ke panitia zakat yang ada di masjid, yang ada di majelis-majelis taklim misalnya, kada wajib. Bahkan menurut ulun yang lebih aman itu, yang lebih aman tuh langsung antar aja lawan orang miskin. Karena panjang pembahasannya itu, karena ulun bahas. Yang lebih aman itu langsung antar kepada orang miskin yang dihiga rumah pian, yang pian tahu benar orang ini kekurangan, yang pian tahu benar orang ini orang miskin atau orang fakir atau orang yang mustahik daripada 8 golongan itu. Nah, langsung julung aja, niatkan dalam hati, maka julung. Walaupun sidin kada bisa menerimakan, sidin bisanya mengambil aja, kada bisa bacaan, kada tahu bacaan menerima zakat, sah. Jadi bacaan menerima zakat itu kada wajib dibaca, walaupun orang yang menerimakan kada tahu napa-napa, tahunya ulun terimakanlah zakatnya, sah ya sudah. Nah, jadi kada ngalih bayar zakat. Kalau pian hendak mengamalkan ini lah, habis subuh, habis pian sembahyang subuh hari raya, nah, pian bayar langsung kepada tetangga.
atau kepada orang yang pian tahu sidin itu orang yang mustahik zakat fitrah, maka itu sah. Nah, itu waktu yang lebih utama. Kemudian yang ketiga waktu jawaz, waktu boleh mengeluarkan zakat fitrah min awali Ramadan, dari awal Ramadan. Ya tadi yang ulun sebutkan tadi, boleh ketika pertama masuk Ramadan sudah pian bayarakan zakat fitrahnya. Nah, kemudian yang keempat waktu karohah, waktu makruh. Waktu makruh yaitu setelah selesai melaksanakan salatul Id, maka itu jadi makruh hukumnya. Bayarnya tetap wajib, cuma hukumnya makruh. Nah, jadi jangan sampai pian menunda sampai selesai hari salat Idul Fitri, jangan ditunda kecuali ada uzur. Kalau lagi ada uzur syara', maka kada mendapatkan hukum makruh tadi. Nah, maka panitia masjid pun kalau mengadakan pengumpulan zakat, jangan sampai baras itu kada terbagi sampai berhari-hari, sampai habis sembahyang Id masih ada tersisa baras di masjid, sampai hari esoknya, sampai seminggu masih ada sisanya. Nah, ini berarti ini kada beres nih. Maka harus dihabiskan sebelum salatul Id. Kalaupun ngalih banar guru kada sempat, orangnya kada tapi ada datangan, kami pun hendak membagi kada sempat lagi, sudah mepet waktunya, ya berarti kada apa-apa nih, uzur nih berarti pian habis sembahyangnya dibagi-bagi pulang. Kalau memang kesulitan pian membagi, maka di situ dimaafkan. Ini kawa aja membagi sebelum salatul Id tapi santai-santai banar. Nah, maka ini dapat hukum makruh. Kemudian yang terakhir, yang kelima, waktu hurmah, waktu haram. Haram mengeluarkan di waktu kapan? Yaitu ta'khiruha an yaumil aidi illa li'udrin, mengakhirkannya daripada hari raya. Hari raya itu sampai kapan? Yaitu sampai maghrib. Kan Syawal itu, 1 Syawal itu mulai maghrib tuh, nah mulai maghrib habis Ramadan, mulai maghrib habis Ramadan itu Syawal sudah tuh, 1 Syawal sampai maghrib. Nah, kalau lewat, maksudnya kalau sudah masuk waktu maghrib malam 2 Syawal hanya pian membayar, maka pian dapat dosa mengakhirkan pembayaran zakat fitrah. Tapi bayar zakat fitrahnya tetap wajib hukumnya. Jangan kena haram juga jar bayar fitrahnya. Sudah terlambat, sudah berarti kada usah bayar zakat fitrah, salah pulang kayak itu. Jadi bayar zakat fitrahnya tetap pian keluarkan, pian wajib mengerjakan, tapi dapat hukum haram gara-gara mengakhirkannya. Sama kayak orang sembahyang asar dikerjakan di waktu maghrib, mengakhirkan sembahyang sampai keluar daripada waktunya, mengerjakan di luar waktunya, itu adalah perbuatan haram. Mengkodoknya hukumnya wajib. Jadi kalaupun pian kena ada suatu saat tertinggal sholat, naudzubillah, dengan sengaja meninggalkan sholat sampai keluar waktunya, tetap kodoi itu. Orang mengkodo sholat tadi itu orang yang mengakhirkan sholat daripada waktunya kemudian mengkodo, itu azabnya lawas banar di neraka. Menggawi itunya, dikodoknya tuh lawas banar. Apalagi orang yang mengakhirkan sholat daripada waktunya dan kada menggawi pulang, kada dikodoinya, tambah lawas lagi siksanya di neraka. Maka tetap gawi, dikodoi, tapi habis itu minta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala, berjanji untuk tidak mengulangi daripada perbuatan itu lagi. Nah, jadi kalau terlambat bayar zakat, minta ampun lawan Allah, berjanji tahun kena, ya Allah ulun kada lagi terlambat, ulun akan bayar tepat pada waktunya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siapakah yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Kita secara ringkas saja nih, pembahasannya panjang zakat fitrah nih. Kalau secara terperinci cuma kita singkat-singkat saja. Kitabnya gin kada ulun baca berataan, langsung dijelaskan aja. Siapakah yang wajib bayar zakat fitrah?
Yang wajib bayar zakat fitrah adalah orang muslim atau muslimah, muslim muslimah yang dia merdeka. Merdeka tuh lain budak, tapi wah ini kada pang perbudakan, ini kada ada masalah ini. Muslim merdeka, kemudian dia memiliki makanan pokok di hari raya dan di malam hari 2 Syawal, di hari raya lawan malamnya, yaitu malam 2 Syawal. Kawainya ada makanan pokok untuk dimakan di hari raya dan malam 2 Syawal, atau ada duit yang kawa duit tadi memakani inya lawan orang yang inya wajib nafkahi di hari 1 Syawal lawan malam 2 Syawal. Nah, baik dia laki-laki atau perempuan, kecil ataupun besar, budak ataupun orang merdeka, nah itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan disyaratkan untuk kewajibannya adalah hendaknya berlebihan daripada apa yang dia perlukan. Yang dia perlukan apa? Kita kan ini memerlukan apa di keseharian kita, bukan hanya makanan pokok. Ya kalau lain hanya makanan pokok keperluan kita, tapi kita ini lebih dari makanan pokok kita. Kalau kita ini wajib bayar zakat fitrah lebih daripada makanan pokok kita dan lebih daripada apa yang kita perlukan untuk keluarga kita, untuk diri kita dan untuk keluarga kita, daripada membayar hutang. Kan bayar hutang perlu. Disebutkan di sini walaupun hutangnya tuh kena, belum jatuh tempo lagi. Seandainya duit ini kalau aku bayarkan fitrah, aku kada kawa bayar hutang, maka kada wajib nya. Kalau sekiranya inya beisi kemampuan, kalau ini ku bayarkan hutang masih ada lebihan, maka wajib bayar zakat fitrah. Kemudian lebih daripada pembantu dan rumah yang layak. Orang tuh kadang-kadang perlu pembantu, apalagi orang sugih. Pian kalau bebini orang sugih, bini pian tadi itu mahir sudah ada pembantu, maka wajib pian menyediakan pembantu saganinya. Maka biaya pembantu pun dihitung juga, dan biaya rumah. Intinya nang kayak ini, orang yang wajib bayar zakat fitrah dia adalah muslim, memiliki makanan pokok di hari raya Idul Fitri dan di malam harinya, dan itu lebih daripada hutangnya, lebih daripada biaya bayar rumah, bayar pembantu, dan ditambah satu lagi yang ulun jelaskan sebelumnya tadi, yaitu menemui sebagian daripada Ramadan dan sebagian daripada Syawal, maka wajibnya bayar zakat fitrah. Maka kini ulun contohkan, ada orang yang kada wajib bayar zakat fitrah, contohnya kayak ini. Inya ini cukup untuk makan, beisi makanan pokok atau duit cukup untuk makan di siang Ramadan, di siang Syawal lawan malam 2 Syawal. Cukup untuk bayar hutang juga, cukup untuk bayar pembantu, bayar rumah, tapi kada ada lebihan. Cukup untuk itu aja berataan, kada ada lebihan, kada wajib bayar zakat fitrah, kada ada lebihan. Ada orang misalnya untuk makanan ada, untuk bayar hutang ada, tapi untuk bayar kontrakan kada cukup. Atau nang kayak ini, kalau dibayarkan zakat fitrah bayar kontrakan kada kawa, maka orang ini kada wajib bayar zakat fitrah. Kemudian yang wajib dikeluarkan adalah 1 sok. 1 sok itu sekitar 2,75 kg. Baras nih, 2,75 kg. Atau pian keluarkan untuk berhati-hati 3 kilo sekalian. Jadi 2,75 kg itu minimal. Kalau hendak melebihi 3 kilo bagus, atau segentang sekalian lebih bagus lagi. Jadi lebih kada apa-apa, kurang jangan. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan 2,5 kg itu cukup juga sudah, 2,5 kg cukup. Tapi ini
terlalu rendah benar gitu. Lebih baik kita ambil yang lebih aman antara 275 atau 3 kilo sekalian untuk kita keluarkan zakat fitrahnya. Itu setiap orang seperti itu. Nah, kemudian orang yang wajib menafkahi, setiap orang yang wajib dia nafkahi, wajib juga dia bayarkan zakat fitrahnya. Pian punya istri, punya anak berapa orang, pian wajib menafkahi istri, menafkahi anak-anak, maka wajib juga mengeluarkan zakat fitrahnya. Beda dengan anak yang belum balik, yang sudah balik. Anak yang sudah balik yang lakian itu kada wajib lagi pian nafkahi. Kalau kada wajib pian nafkahi berarti kada wajib juga dibayarkan zakat fitrahnya. Inya berzakat fitrah seorang. Kalau inya beisi duit untuk nukar baras, inya bayar fitrah seorang. Kalau inya kada beisi duit, pian kada wajib membayarkan zakat fitrahnya. Ini anak pian yang sudah balik, yang lakian. Kalaupun pian hendak membayarkan, kesian anakku bayar seorang, atau anakku kada beisi duit tapi aku hendak membayarkan, boleh pian hendak membayarkan. Tapi pian beizin lawan inya, nak ikam ini sudah balik, ikam ini sebenarnya bezakat seorang wajibnya, tapi abah hendak membayarkan zakat fitrah ikam, izinnakan abah membayarkan, inggih bahai ulun izinnakan pian membayarkan. Nah maka boleh abahnya membayarkan. Tapi kalau ada orang tua membayarkan zakat fitrah anaknya yang sudah balik tanpa izin daripada anaknya tadi, itu kada sah. Jadi ingatkan nih, pian beizin lawan anak pian yang sudah balik tadi hendak membayarkan zakat fitrahnya. Jangan sampai inya kada tahu menahu pian mengeluarkan zakat fitrahnya. Karena yang sebenarnya wajib berniat tuh inya seorang, inya anak yang sudah balik. Kalau inya mewakilkan lawan pian, baru pian boleh menzakatakan dan pian boleh meniatakannya. Anak pian misalnya ada di Jawa, pian hendak membayarkan zakat fitrah di sini, bepadah dulu, telepon dulu, nak, ikam hendak bayar di mana zakat fitrahnya? Kalau abah hendak bayarkan ja bahai. Ulun di sini hauran banar. Nah, maka abahnya tadi sudah dapat izin dari anaknya yang ada di Jawa, boleh mengeluarkan, dan abahnya tadi yang meniatakan. Jadi pian kada boleh menggabung itu. Zakat anak pian yang sudah balik, pian gabung lawan zakat bini lawan anak-anak pian yang belum balik, itu kada boleh. Pian gabung satu niat kada boleh. Harus dibedakan niatnya. Habis itu digabung kada apa-apa. Habis pian membedakan tadi, pian gabung satu karung misalnya, kada apa-apa lagi sudah. Yang penting tadi niatnya dibedakan. Kalau niat untuk pian lawan bini pian lawan anak-anak pian, kau aja langsung kayak ini, aku niat mengeluarkan zakat fitrah dariku dan dari orang-orang yang wajib ku nafkahi, itu sudah cukup. Nah, kemudian anak pian yang sudah balik tadi belain niatnya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah daripada anakku Muhammad. Nah, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, jadi bedakan tuh. Kemudian apabila seorang suami tidak mampu menzakati istrinya, maka tidak wajib bagi suami tadi menzakati istrinya, dan istri tadi walaupun mampu bayar fitrah sendiri, tidak wajib bagi dirinya membayarkan fitrah dirinya sendiri. Lakinya miskin, bininya sugih, kan bisa kayak itu. Lakinya miskin, bininya nih sugih karena dapat harta dari abahnya. Lakinya kadang mampu membayarkan fitrah bininya, bininya berisi duit lebihan, kawa bayar fitrah, maka bininya kada wajib bayar zakat fitrah walaupun inya berisi duit, karena bini tadi tanggungan lakinya. Nah, di dalam Islam itu duit laki bukan duit bini bukan duit laki. Kayak itu kalau wah ini tuh salah, duit laki itu duit bini jarnya, duit bini lain duit laki, itu tuh salah itu. Jadi yang bujur duit laki bukan duit bini bukan duit laki. Cuma laki ini wajib memberikan nafkah
kepada istri sesuai yang sudah ditentukan syariat. Kalau laki sudah memberikan nafkah yang wajib tadi, daripada makanan, daripada baju, tempat tinggal dan lain sebagainya, maka bini kada boleh sembarangan mengambil duit laki. Kada boleh misalnya dapat di kantong laki habis betapas, waktu betapas dapat duit 100.000, kada boleh mengambil berdiam-diam bini tadi. Itu mencuri ngarannya. Mengambil, membuka dompet laki diambil duit 500.000, mencuri itu namanya. Karena duit laki itu bukan duit bini. Laki sudah memberi nafkah, itu pang sudah. Nah, itu harta untuk istri yang wajib dikeluarkan oleh suami. Kemudian yang dikeluarkan adalah harus berupa makanan pokok di daerah tersebut. Kita di sini baras. Kalau ada di satu tempat, satu desa, di situ makanan pokoknya jagung, maka zakatnya jagung. Kalau ada gandum, gandum. Ada orang makannya kacang dalam satu daerah, maka zakatnya zakat kacang. Maka ini kita pakai baras di sini. Baras tadi harus pemakan kita. Kada boleh yang rendah. Yang biasanya nukar yang harga 50, sekali berzakat fitrah yang harga 30 segantang ditukar, kada boleh. Kalau yang lebih tinggi harganya, yang lebih nyaman, lebih harat, itu boleh. Ulun hendak yang lebih tinggi guru wae, yang ulun keluarkan lebih bagus, tapi mengeluarkan yang lebih rendah itu kada boleh, hukumnya kada sah. Di sini pian kada boleh menipu-nipu, menipu Allah kada kawa. Allah Maha tahu pian makan apa tiap hari. Allah Maha tahu pian biasanya makan apa tiap hari. Itu perlu diperhatikan. Kemudian berzakat pakai duit langsung kayak apa? Menurut mazhab Imam Syafi'i kada sah berzakat fitrah pakai duit langsung, kada boleh. Ini menurut mazhab Syafi'i, walaupun dalam mazhab yang lain, mazhab Imam Hanafi, boleh langsung duit aja langsung dijulungkan kepada fakir miskin, boleh. Cuma untuk lebih berhati-hatinya, yang supaya kita yakin sah 100% sah, yaitu baras. Atau pian bawa duit kemudian tukar baras lawan yang pian hendak zakati, boleh juga. Cuma kalau di panitia masjid itu kada boleh baras yang sudah dibayarkan orang berzakat baras. Baras yang sudah terkumpul tadi, hasil daripada orang bayar zakat, itu kada boleh dijual. Nah, ini kada boleh dijual. Kalau hendak menyediakan baras, itu dari baras bukan zakatan orang. Misalnya pian kerjasama lawan orang berjual baras. Pak Haji, kayak apa kita kerjasama, baras pian ulun bawa ke masjid, tapi berjualan tuh di luar masjid pang lah, jangan di masjid. Berjualan di masjid kada boleh. Ulun bawa, kami hendak mengadakan panitia zakat fitrah, jadi pian menyediakan baras, kita kerjasama dan hasilnya kita bagi dua. Siap Pak Haji. Nah, ini yang bujur tuh kayak itu berjualan baras. Jangan baras yang hasil bayaran orang itu dijual. Itu sama kada amanah namanya. Seharusnya disampaikan kepada fakir miskin, belum sampai kepada fakir miskin dijual. Ini kan kada amanah ngarannya. Sama kayak kita minta sampaikan sesuatu lawan orang, tolong sampaikanlah salamku lawan si Anu. Ternyata kada kita sampaikan lawan orang tadi, maka kita kada amanah namanya. Jadi jangan sampai di situ kada amanah kita di dalam mengadakan panitia zakat itu. Kemudian untuk anak perempuan yang sudah balik, sedikit lagi lah. Anak perempuan yang sudah balik itu beda dengan anak laki-laki yang sudah balik. Kalau anak laki-laki yang sudah balik tadi kan, pokoknya kalau sudah baliknya kada wajib orang tuanya membayarkan. Kecuali ada lakian yang sudah balik, cuma inya belajar di pesantren dan orangnya giat banar. Orangnya giat banar. Ini kalau inya disuruh begawi, maka pelajarannya keteteran. Pelajarannya jadi terganggu, maka ini tetap wajib
bayarkan zakat fitrahnya. Ini jarang bang kekanakan kayak ini. Apalagi bebuhan pesantren tuh kalau bulan Ramadan kan libur, kada belajaran. Maka kalau ada santri yang sudah balik, inya bulik di rumah, libur di rumah, itu lain tanggungan orang tuanya juga. Nah, itu tanggungannya seorang zakat fitrahnya. Anak perempuan yang sudah balik itu tetap tanggungan orang tuanya sampai inya menikah. Nah ini lain nih. Anak perempuan yang sudah balik tetap tanggungan orang tuanya, nafkahnya dan zakat fitrahnya sampai inya menikah. Kalau sudah inya menikah, tanggungan suaminya. Kemudian niat. Nah terakhir ini, niat mengeluarkan zakat fitrah itu bisa ketika pian itu memasukkan baras ke plastik. Nah, berniat sambil pian masukkan 2 gantang 2 kilo 75 atau 3 kilo pian niatakan. Atau pian meniatakan tadi pas waktu menjulung di panitia zakat atau kepada orang miskinnya langsung. Bisa juga pian meniatakan tadi dengan mewakilkan, pian menyuruh orang, pian kada sempat ke masjid, pian kada sempat menjulung kepada orang miskin, pian menyuruh orang, tolong bang antarakan zakat fitrahku, ikam meniatakan. Nah boleh juga kayak itu. Jadi yang mengantarakan tadi, yang meniatakan itu boleh juga. Nah, jadi masalah niat ini sebenarnya kada terlalu ngalih banar. Sebenarnya orang yang tulak ke masjid tuh membawa baras lah, itu sudah berniat sebenarnya. Kada mungkin nih membawa baras tadi menuju masjid kada ada niat apa-apa. Pasti sudah dalam hatinya niat hendak bayar zakat fitrah. Maka jangan tapi ngalih banar masalah niat ini. Dan niat itu di dalam hati. Walaupun di lisan pian kada mengucapkan, tapi di hati pian sudah ini. Nah, aku mengeluarkan zakat fitrah fardu karena Allah Ta'ala. Aku hendak mengerjakan membayar zakat fitrah karena ini kewajibanku. Itu sudah cukup dalam hati pian berniat nang kaya itu. Nah kira-kira itu aja yang dapat ulun sampaikan. Sebenarnya panjang benar pembahasannya, tapi waktunya sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi bekal kita untuk bisa menunaikan zakat fitrah dengan benar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim antal jawadul alim wa anta ni'mal mu'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربعنا شاكرين وتوفنا مسلمين تبعث لنا الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب واشف لي كل الكروب واغفر هذا المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل النعم الكرام وصحبه والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل على محمد